Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi kami mengenai materi tentang mekanisme peredaran darah dengan nama anggota yang pertama ada Ogif Natal Sianturi dengan NIM 38, yang kedua ada Putrayu Indah Wulansari dengan NIM 62, dan yang ketiga Devi Anggraini dengan NIM 46, dan yang terakhir ada Rizky Maulana dengan NIM 80. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi peredaran darah, ada 4 bagian. Itu yang pertama adalah darah merupakan suatu fluida yang berisi beberapa bahan terlarut dan eritrosite atau eritrosite, leukosite, yang beberapa bahan lain yang tersuspensi. Yang kedua, darah berfungsi mengedarkan suplai makanan kepada sel-sel tubuh, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, membawa hormon dan enzim ke organ yang memerlukan. Pertukaran oksigen terjadi dari air dengan karbon dioksida terjadi pada bagian semipermeabel, yaitu pembuluh darah yang terdapat di daerah insang. Yang ketiga, secara umum sistem peredaran darah pada ikan mirip sistem hidraulis yang terdiri atas sebuah pompa, pipa, katup, dan cairan. Meskipun jantung teleostei terdiri atas 4 bagian, namun pada kenyataan mirip dengan satu silinder atau pompa piston tunggal. Dan yang terakhir, sistem peredaran darah ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, start dari jantung darah dan menuju insang. Jenis organ yang berperan dalam proses peredaran darah. 1. Jantung. Jenis organ yang berperan dalam proses peredaran darah. 1. Jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terletak di dalam rongga ruang mediastina atau bagian posterior lengkung insan. Organ ini memiliki peranan memompa darah dengan bantuan otot licin yang akan berkontraksi secara ritmis. Darah pun akan dipompa dari vena menuju arteri. Pada ujung jantung ikan juga terdapat sistem klep yang membuatnya mengalirkan darah hanya satu arah saja. 2. Kapiler insang. Kapiler insang ini merupakan alat pernafasan yang umumnya hanya dimiliki oleh organisme air seperti ikan. Organ ini memiliki peran untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang diterima ikan akan diterima darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. 3. Saluran darah. Saluran darah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang alirannya jauh dari jantung. Jadi arteri ini akan mengalirkan darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh. Jenis mekanisme peredaran darah. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang berada dalam pembuluh. Peredaran darah tertutup ada pada hewan Annelida, moluska, dan vertebrata. Kerja sistem peredaran darah tertutup adalah darah mulai dialirkan dari jantung ke pembuluh kapiler, kemudian kembali lagi ke organ jantung hewan. Kelebihan sistem peredaran darah lebih stabil, sehingga pembuluh darah hewan juga stabil. Contoh hewan yang mengalami peredaran darah tertutup yaitu burung, ikan, reptil, katak, dan cacing. Lalu peredaran darah terbuka, sistem peredaran darah dari kontraksi jantung rendah. Hal ini membuat sari makanan terdorong mengalir lebih lambat ke sel dan jumlahnya terbatas. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah belalang, katak, dan reptil. Sistem peredaran darah terbuka ini darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah ganda adalah peredaran darah dalam tubuh yang melewati jantung sebanyak 2 kali. Contohnya adalah manusia, amfibi, reptil, burung. Sistem peredaran darah tunggal adalah peredaran darah dalam tubuh yang melewati jantung 1 kali. Contohnya adalah peredaran pada ikan. Efek positif dan negatif sistem peredaran darah pada ikan. Efek positif sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, berawal dari jantung darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dasar aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang kadang langsung kembali ke jantung. Darah membeli bahan materi dengan perantaran difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena.
Efek negatif. Efek negatif pada sistem peredaran darah pada ikan adanya metsulfura yang terakumulasi dalam tubuh ikan dan akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Dapat menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah, mengatakan bahwa rendahnya jumlah sel darah merah menyebabkan suplai makanan ke sel, jaringan, dan organ akan berkurang, sehingga proses metabolisme ikan menjadi terhambat. Adanya eritrosit mempengaruhi persentase hemoglobin di bawah 22%, sehingga ikan terkena anemia. Secara fisik, dampak dari pemaparan metsulfura terhadap ikan menyebabkan katup, pincang, dan mulut luka-luka yang dapat disebabkan karena hilangnya kestabilan tubuh ikan. Akibatnya kandungan metsulfuran dan juga tubuh yang terhindar serta memuncrat. Studi kasus sistem peredaran darah pada ikan. Adanya keadaan fisiologis darah ikan sangat bervariasi, tergantung pada stadium hidup, kebiasaan hidup, dan kondisi lingkungan. Darah ikan mempunyai peran fisiologis penting pada ikan. Penyimpangan hematologis dan respon kebal ikan mencirikan terjadinya perubahan status kesehatan ikan dari kondisi normal menjadi abnormal. Pengamatan gambaran darah khususnya leukosit total dan diferensial leukosit dapat menentukan kondisi ikan atau status kesehatannya. Salah satu biota yang sangat peka terhadap perubahan kualitas lingkungan adalah ikan mas. Hewan ini merupakan salah satu makhluk yang hidup di air tawar, karena sangat memungkinkan sekali dapat mengakumulasi senyawa-senyawa kimia yang ada di perairan. Kesimpulan, peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal, karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke jantung. Jadi, darah hanya beredar sekali melalui jantung dengan rute dari jantung ke insang, lalu ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Efek positif sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Sedangkan efek negatif pada sistem peredaran darah pada ikan, adanya metsulfuron yang terakumulasi dalam tubuh ikan dan akan masuk ke dalam sistem peredaran darah, dapat menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah, mengatakan bahwa rendahnya jumlah sel darah merah menyebabkan suplai makanan ke sel jaringan dan organ akan berkurang, sehingga proses metabolisme ikan menjadi terhambat. Terima kasih.